Oke, halo guys, kembali lagi di Pop Ice Podcast paling nice bersama Raka di sini. dan saya Ucuy. Iya. Di episode kali ini kita mau ngapain Son? Kok kayaknya kita berjauh-jauhan gini. Ya, kita mepet-mepet sini. Karena ini di sini nanti ada Sosok sosok makhluk. Kita mau bahas yang horor kayaknya. Waduh, Enggak. jangan. Nah, gimana? Nanti nggak bisa buka aku kalau. Oh iya, udah enggak temuin. Wow. Oke, langsung aja kita ini ada kedatangan tamu guys. Bukan tamu sebenarnya. Ini tuh sebenarnya memang konsep kita dari awal tuh kita tuh berlima. Lalu di episode awal tuh memang kita cuma berdua. Soalnya kan ya kayak yang kita kemarin bicarain tuh kan, teman-teman kita tuh kan kalau udah dapat kerjaan, Oh iya, lupa. iya toh dapat kerjaan, dapat pacar baru, itu kan susah kumpul. Terus begitu lihat kita, Nah begitu lihat kita malah bilang, wah Pet orang ngajak-ngajak, kan sih aku sibuk kok bos. kan gosu gitu, Gak suka. nggak tahu. Langsung aja ini dia. Ya. Yes. Oi. Wih. Yes. Perkenalan. Siapa ini? Kayak perkenalan sih top Ya, dulu. nama saya Polygon. Oke, Polygon. Oke, saya Murbaut di sini. Murbaut. Iya, nama saya Murbaut. Untuk bukan Mursito ya, Siapa maksudnya? Maksudnya siapa, Bapak? itu tetangga saya. Tetangga Bapak. Iya. Oi, jadi kita berempat mau ngobrolin apa, guys? Ya, Ya. jadi gini. Jadi di episode ini tuh karena kita lagi ngadepin corona, kita akan ngomongin masa kecil. Wah, masuk. Masuk ya. Oke. Corona itu kecil, jadi kita bahasnya masa kecil. Iya. Tidak kasat mata karena kasat kecil, mata. jadi kita bahasanya kecil. Iya. Tapi nggak kecil-kecil juga sih, Pak. Iya. Tapi tetap bisa kecil gitu ya. Nah, iya. Kamu kan dulu lahir kecil dulu toh? Iya. Gak langsung kerja atau lahir. Saya lahir satu hari langsung ngambil ATM sendiri. Oh. Ambil di ATM sendiri. Kayaknya kriminal ya, ambil mesin ATM-nya soalnya. Ini masa kecilnya mau diapain? Maksudnya cita-citanya atau kelakuannya atau gimana nih? Iya. Ya sebenarnya kita ceritain apa aja tentang masa kecil kita ya toh. Kan banyak orang bilang kalau wah enak ya kalau dulu kita kecil tuh nggak ada pikiran. Ya. Nggak Kowe ada- tok sih ora ndek pikiran. Dewe duwe. Berarti nggak ada otak ya. Iya, enggak ada otak. Enggak ada pikiran, Ada pikiran, otak pikiran. ada. Otak ada Otak tapi tetap enggak ada. Enggak, tapi Nggak enggak sepi. fungsi. Iya. Tapi kopong. Nggak ada tugas ya toh. Nggak ada cicilan. Enggak ada masalah bahas asmara itu enggak ada pokoknya. Nggak ada fuckboy. Enggak ada fuckboy ya. Pokoknya Adanya fuck baby. Iya, piye meneh kuwi fuck. Saya masih kecil. Oh, Oh, gitu ya, ya, masih makanya kecil. fuck baby, Iya. belum fuckboy. itu bibit-bibit ya. Aku sebenarnya penasaran sama masa kecilnya Sony. Si Uco ini loh yang pakai baju sensei. Iya, kenapa? Maksudnya tuh apakah nggak ada perbedaan gitu loh? Kayaknya udah badannya kecil, apa dari dulu juga kecil. Saya dari dulu kecil. Gitu ya. Kasian ya. Masa kecil saya itu, nih kecilnya waktu apa sih Pak ya? Waktu janin. Waktu janin umur 1 minggu. Susah. Jadi saya masih dalam bentuk zigot ya. Saya sangat ingat sekali bentuk zigot itu Saya sangat. berlari. saya Saya keluar. Saya berlari. Kak cebong, Pak. Lintasannya di mana larinya? Kamu adalah pemenang sebenarnya, Bro. Memenangkan sel telur. Ya kita minggu depan ujian ya. Apakah movenya zigzag? Nah, terus gimana? Zigot ya. Aduh saya lupa Pak waktu itu Pak. Pokoknya waktu kecil itu saya ya seperti anak pada umumnya sih Pak. Waktu kecil itu kita main-main. Waktu TK. Kamu kreminen nggak, Bro? Kamu kreminen. Kerminan itu dulu pernah kayaknya. Tak kira kriminal. Beda. Kayak Pak. ketika kerminan lah masalah itu. Tapi kremi sama kriminal beda, Pak. Kremi itu buat teman-teman yang belum tahu, kremi itu adalah penyakit yang dialami oleh anak-anak tempo dulu biasanya. Oh, iya. Kalau anak-anak Sekarang. 2000-an tuh kayaknya nggak kenal kreminan. Ada kremi. Jadi kreminen tuh ketika Kasih lihat contohnya. besar, banyak bulunya. Bulu cacing. Iya benar. Ketika lubang untuk
boker itu tuh gatel, rasanya gatel kayak ada yang gatal. Ada yang melihat-lihat di sana. melihat di sana dan ternyata itu adalah cacing. Oh iya itu penyakit. Iya. Isinya fettuccine itu, Pak. Isinya fettuccine. Fettuccine carbonara. Fettuccine carbonara. Iya. Kayak gitu. Pernah ya kamu keraminan? Pernah. Rasanya gimana? Rasanya ya enak-enak gimana itu. Kamu mesti bendino rogo silit. Terus gua ambu lah. Gas. Ya kalau permainan pasti pernah sih dulu karena kan kalau waktu kecil mainnya pasti main terus dulu kan masih main di apa ya di lapangan di tanah pasir ya. Kalau sekarang sih mungkin udah jarang ya anak-anak yang Kalau sekarang kan orang-orang mainnya di sosial media. di game online. pada nggak tahu tuh Ya. Romi itu apa, bahkan engklek masih ada nggak ada engklek online Ya kalau di desa-desa masih ada. Kalau sekarang kayak di Semarang itu engklek nggak ada, ya segelintir anak-anak lah yang main. permainan pasti sih. Terus kamu waktu kecil tuh makan susah apa gimana? Susah nggak mau makan apa gimana? Kok sedih banget ya kayaknya? Seolah-olah saya tuh tinggal di daerah yang kelaparan gitu loh. Apa Ya. kamu mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah atau Bantuan dari bagaimana? PBB. Ya mungkin Saya dari kecil makanya raskin sih Pak. ya tolong untuk donasi di sini, donasi kita bisa Ada di sini ya rekening teman-teman. ini ya. Bantu Sony untuk melanjutkan mimpinya. Kalau nggak bisa ya kita tidak bisa. Kita tidak bisa.com. Nah itu tadi Nobel sudah ngomongin tentang mimpi. Kalau tadi kan tentang kremi ya, aku nggak terlalu paham. Nah sekarang tentang mimpi Son, kamu tuh gedenya pengen jadi apa? Entah jadi bangsat atau jadi Katanya menjadi fuckboy. Aku taunya kamu fuckboy. Cita-cita saya memang udah. dari kecil fuckboy. Saya kecil TK itu sudah naksir cewek Pak. Aja. tapi ternyata cowok. Nggak tahu kalau sekarang operasi ya. Naksir cewek tapi ternyata gurunya. Nggak. Bagi yang ibu-ibu yang merasa pernah ditaksir Sony silahkan. Nggak Pak, dulu waktu kecil tuh sudah taksir-taksiran dulu Pak. Ya Oh, iya. biasalah anak kecil gitu loh. Cinta munyuk ya. Iya, cintamu boleh. Pasti kamu diajaknya gini. Kamu mau nggak pipis bareng sama aku? bisa. Gitu, aku tuh kadang tuh kalau ada teman-temanku yang cerita kayak misalnya ya siapa ya aku lupa. Kayaknya pernah cerita wah maksudnya aku dulu waktu TK diajak pipis bareng itu tuh gimana maksudnya? Sensasinya apa gitu loh. Itu mungkin romantis Pak Oh, untuk anak gitu kecil ya. Pak. Mungkin anak kecil romantis ya. Dia ingin tahu bagaimana gajah itu di darat. Ada gajah di darat dan menempel pada organ tubuh manusia. Seperti itu. Banyak nonton Shinchan dulu. Kok punyamu kok nggak ada? Nah, gitu kan pertanyaannya. Gitu ya. Mungkin dokter Beda Boy, bentuknya. dokter Boyke bisa masuk ke podcast kami besok untuk menjelaskan apa itu gajah seperti itu. Ya itu kalau itu Loh, kamu dulu naksir sama cewek. Temen sekelas di TK. ya. Terus reaksi ceweknya gimana waktu kamu nembak? Ceweknya ini TK apa SMP apa SMP? Masih PAUD Pak. Pak Ude ya, Pak Ude. Sama awal ya teman dulu lah, main-main berdua gitu. Biasalah kalau nggak tahu kalau yang lain ya. Gitu ya. Tapi dulu apa namanya kalau naksir gitu biasanya suka sensi apa? Apa jenenge? Apa? Jaga image terus Jaga image salah salting. Salting. Saya masker. nggak ada sih salting nggak ada jaim ya main-main biasa cuman mungkin karena sering berdua harus Gila. Diceng-cengin ya, Pak ya. Diceng-cengin nggak? Atau kamu masih mengenal mitos kalau pegangan tangan terus hamil? mungkin ya Pak ya. Dulu kan gitu. Aku nggak boleh pegang tangan nanti hamil. Benar-benar. Apakah sikut melalui pori-pori atau kuku jari tangan? Kita juga nggak tahu, zaman dulu kan masih bocah gitu. Tapi dapat nggak ceweknya yang kamu taksir? Ya waktu TK dapat. Oh iya. Asik. Kamu kasih chat time? Waktu itu belum ada Oh belum ada. Adanya pop ice. Iya bener. Oh iya benar. Sisri tes Sisri. Sama Tiara. Tiara. Oh, hayu. Jadi 500 dapat 100.000. Tapi aku pernah loh jajan Ohayo waktu kecil dulu. Dapat 20.000. Oh, masuk 20.000 Pak. 20.000 beneran. Wah, itu menurut aku pencapaian waktu itu. Langsung aku Belinya Bapak Rana. Nah, aku dapat 20.000 tak beliin Ohayo lagi. Terus hasilnya yang semuanya itu Enggak ada. Enggak ada. Jangan Itu trik ya. Jangan diikuti, itu bodoh, teman-teman. Sudah selesai periodenya sudah selesai. Ya, jadi masa kecilnya si Sony ini cukup romantis ya walaupun dia pernah kereminan ya. Ini gara-gara keminan
yang ceweknya itu juga suka sama saya, Pak. gitu ya. Coba kamarmu ada berapa? Itu hal romantis untuk Mari kita sungguh bersama-sama. sekalian belajar menghitung ya sama mengeja. Nah, sekarang coba gantian aku kan tadi udah tanya sama Sony tuh, terus masa kecilku. Jadi masa kecilku tuh Tanya dulu toh, Kak, masa kecilmu apa Oh gitu. iya. Coba kamu tanya sekarang. Kalau masa kecilmu apa, Kak? Ya ini bintang tamu jadi Boleh. Jadi host. gantian. Soalnya besok kita Enggak. Kita kayaknya setelah ini kita kolektif aja. Bro. Oke. Soalnya kayak lebih seru gitu sih. lebih sempit deh. Ya, lebih seru. Kalau kita tuh kan kadang berdua tau itu meneng-menengan ki mikir apa meneh. Ya, ini kan yang mikir ada. Ini kan otaknya 4. Walaupun enggak ada yang enggak punya otak. Katanya ilegal. Ini saya pakai pelindung otak. Karena ini langsung udah habis helm otak. Nggak ada tempurung maupun apa gitu ya. Jadi kalau dibuka ini Pak Dut gitu. Ya kalau Ari itu helmnya di lutut ya Ari ya. Iya dong. Kopong. Jadi kalau ditutup ini ngeko. Pong gitu. Lanjut. Tadi dari kecil udah kopong dengkul. Enggak, bukan. Gimana? Masih belum. Oh masih belum. Masa kecil saya tuh nggak tahu kenapa saya tuh suka makan. Jadi memang didikan orang tua saya tuh dulu memang nggak boleh bilang makanan itu nggak enak. Ya jadi efeknya kesini semua. Semua enak pokoknya. Jadi makanya misalnya makan gitu toh pernah sekali soalnya makan, wah mah nggak enak. Nggak boleh bilang nggak enak. Kita tuh harus mensyukuri makanan. Nah yaudah akhirnya saya memutuskan setiap makanan itu enak atau enak banget. Tidak ada level tidak enak tuh nggak ada ya. Lumayan aja nggak ada makanan lu biasanya kan lumayan, wah lumayan nggak ada buat Pokoknya enak dan enak banget. Gitu. gitu. Apalagi masa kecil saya tuh kan sukanya kan saya suka nyanyi di pentas seni gitu kalau akhir semester. Tetap pakai bedas. Pakai bedak dilipen. Oh ya. Dulu mah anak masih kecil mantap-mantap ya Pak ya. Mantap aja. Pernah sekali saya tuh karena nggak cocok sama rambut saya atau dulu. Kan saya potong 1 cm. Pokoknya dulu tuh kalau aku kecil potong rambut mesti 1 cm. Setelah saya pakai sampo anjing. Salvo metal jegrak. Rambut saya jadi Anjing. kontrol. Gara-gara tidak cocok rambutnya terus gimana? Nah, saya gunting sendiri, Pak. Depan sini. Terus wah, pelang. Jadi bisa bayangin ya teman-teman, ini kepala nih, tengahnya ada pulaunya gitu, ternyata pulau W itu jauh sekali mana-mana. Weh, gatel. Weh, pelang. Udah pelang, terus langsung kulit. Waduh. Dia tuh depan sendiri di depan bagian kuncung sini tau. Terus udah saya nangis. Saya malu saya. Pecicilan dewe tapi nangis dewe. Ya, gitu loh. Padahal nangis tidak menyelesaikan masalah, tambah menambah masalah ya. Masa kecil saya tuh cenderung kepedean gitu. Jadi apa-apa saya sendiri tapi ternyata ya Apa saya sendiri bro, TK bro. Sudah mandiri ya. Kasihan ya dia teman-teman. tuh kayak saya bokar sendiri keluar sendiri tanpa pengetahuan saya. Oh iya, sudah. Nah, kalau masalah bokar di celana. Nah, saya punya pengalaman saya lagi ayunan waktu itu. Kan ayunan yang sebenarnya buat 4 orang tapi saya waktu itu ayunan sendiri. Di Transmart. Enggak, di TK saya dong. TK saya. TK apa BTW? Mohon maaf. Nah, ayunan tuh tiba-tiba bau. Bau terus saya agak keenakan. Baunya sambil terayun-ayun ya. Baunya pas ayunan seng. Wah, terus saya pegang di bagian pantat itu, wah kok melenyek. Melenyek terus anget no. Waduh. Ngobrol udah langsung saya itu menghubungi guru saya, Bu, saya Sambil nangis. Iya, enggak nangis. Biar enggak kelihatan loh sama teman-teman kan malu. Oh iya. Terus akhirnya saya dipakein entah kenapa kalau kita ngobrol itu mesti celana serapnya celana olahraga, iya apa enggak? Kamu dulu Iya, benar. Gitu. Benar, anak olahraga sarapnya. Walaupun sini merah putih, tapi celananya olahraga. Iya, benar sekali. Memang kadang guru-guru itu juga gak mau repot, Enggak mau repot. urusin anak orang. Kasihan loh guru-guru TK itu sebenarnya. Ya mereka cuek-cuek aja. Terus daripada mambu-mambu sak kelas, Ya bisa seanane ngono. itu masa kecil saya tuh gitu penuh dengan boker. dengan boker di celana. Kalau cinta ada nggak cinta? Cinta aku dulu pertama kali cinta itu SD.
SD itu SD itu udah tahu barang yoi sama enggak. Oh, sudah bisa membedakan ya. Sabi KW1 premium dan original. Apa enggak Yahud gitu kan. kenal di micet. Dan BS ya, barang sortiran. Tahu barang-barang reject berarti ya. Tahu. Oke. SD itu tuh saya tuh waktu kelas 5 punya first crush. Wes. Tapi sayangnya saya ditolak. Aduh, rung cerita wis ditolak. Lanjut berarti ya. Baru nembak kok ditolak. Kok bisa ditolak? Kasihan ya. Saya ditolak ya nggak tahu ya karena saya mungkin gendut. Karena saya dulu dari kecil gendut sampai sekarang. Oh, Saya iya. memang tipikal orang yang konsisten. Woi, siap. Jadi kalau dari kecil gendut ya sampai besar gendut. Jadi kamu ngomong langsung. Mbak, kamu mau jadi pacar? Kok enggak satu angkatan. Tak kira Namanya siapa namanya? Nggak siapa ya? Tanti. Anu kayaknya. Tutik. Iya. Tutik jebule untune metu Siti. Tutik jebule tukang tidur. Mohon maaf Bu Tuti. Bagi yang melihat atau mamanya namanya Betuti, kalian mohon maaf yang Cuma sebesar-besarnya. bercanda. Padahal bude-bude jenenge tutik. Podo cok tante kok harus ndengi Tutik cok. Apa pasaran ya tutik itu ya? Enggak tahu. Tukang tikung. Oh, tukang tikung. Lanjut. Kita apa lagi nih? Nah, kalau teman saya nih, yang sebelah saya nih si Ari nih. Loh, belum. Tadi kamu cita-citanya apa? Oh iya, dia belum? cita-cita. Jangan lompat-lompat gitu loh. Kamu berusaha membohongi kalayak. Oh, iya. Kalau kayak gini. Nah, cita-cita saya tuh dulu tuh adalah dokter gigi. Wih, karena sering mainan titit. Oh, bukan. Dokter gigi disingkat apa? Dogi. Cocok. Bukan, karena kalau kena gigi uang kembali. Kacau anjir kacau. Awas. Glok. Enggak enak. Licet. Anjir. Nah, dokter gigi karena aku lihat tuh dokter gigi tuh bayarannya mahal dulu. Kan dulu kan gigi saya rusak. Jadi setiap seminggu sekali itu saya ke dokter gigi itu kan. Dan ternyata saya pernah lihat di notanya ibu saya tuh, wah paling enggak sekali ke sana tuh 200.000. Wah, ini kan prospek tuh. Nah, ini fotonya Raka pas giginya lagi rusak. Apa si Dogi di sini? Dogi. Ya. Itu jadi dokter gigi, tapi ternyata malah setelah saya dengan berjalannya waktu atau saya malah menjadi seorang musisi sekarang. Mantap. Musisi yang Suka dogi. Wes, ngawur. Oke. Dogi adalah donat gula Indonesia. cocok. Jangan yang aneh teman-teman. Donat gula Indonesia itu. Manis. Pintar juga nih. Ini gara-gara ini Pak. Ini safety bro, ini safety ya. Gara-gara ini habis ini langsung otaknya berkembang. Itu tadi masa kecil dan mimpi saya ya yang absurd gitu. Tapi berarti nggak tercapai ya mimpinya ya? Ya jadi dokter gigi itu susah. Apalagi saya nggak bisa ngadepin orang-orang yang ababnya bau itu. Iya Pak. Gitu ya. kan sering tuh kadang kita lihat cewek cantik gitu tuh udah diajak ngobrol makdeng wah Ilfil Pak. ilfil bro itu bro wah. Baunya kopling gitu. Kalau saya rasanya tuh kayak mau beliin odol gitu. Iya, odol gitu. Yang penting kan seneng semua atau masyarakat kan dulu kan seneng, rasanya seneng. Gitu. Apalagi di zaman-zaman kita kalau misalnya setiap ada tukang jualan lewat dipanggilin. Iya, dipanggil. Itu kita seneng walaupun orang tua kita nangis. Dipanggil pasti tinggal ngumpet. Anakku kok jajan terus. Dipanggil tapi tinggal ngumpet. Nah, itu juga sering juga. Aku juga pernah kayak gitu. Pernah ngeprank itu salah satu prank paling Paling awalnya kita awal ya. paling awal kita tuh adalah memanggil tukang jualan tapi ditinggal ngumpet ya sampai bingung siapa yang manggil dikira goib. Goib. Mungkin anak sekarang bisa dibikin konten tuh Pak. Iya, Prankster ya. Tapi kan anak sekarang kalau minta apa-apa GoFood, Pak. iya, GoFood. Jarang juga. Tetap di prank, orderan fiktif. Oh, gitu ya. Jadi begitu sampai rumahnya dijual. Rumah ini dijual. Tapi keluarganya beda semua. Wah, itu gatal itu. Jangan itu ya, teman-teman. Enggak boleh ya. Iya, boleh. Hanya untuk ngeprank orang jualan, rumahmu dijual. Nah, Lah ini kacau. atlet Ya. Mas Lanjut Oh, iya, ya ini. Mas.
Si Nobel ini kayaknya dulunya atlet, soalnya pakainya helm sepeda. Tapi atlet TQ. Atlet domino. Dia sukanya itu kalau atlet QQ itu sukanya squat thrust, Pak. Jadi thrust gini, gimana? kan gini. Terus dodok dulu. Begitu dodok tapi sambil pegang QQ-nya itu. Oh iya, bisa. Masuk kan? Bisa. Sebenarnya saya nggak mudeng tapi iya aja gitu. Jadi Lanjut. Jadi sambil menyelam minum ciu ya. Enak. Lanjut piye, Bel. Ini Masa kecilmu piye? Safety dulu biar saya bisa. Gimana rak kowe masa kecilmu kowe? Wak? Gabrul lah ini. Aduh, jadi saya waktu masa kecil itu Makan susah. sebenarnya biasa aja sih. Saya dulu waktu kecil suka abon. Oh, gitu ya. Abon. Tapi saya makannya tak sesepi, tak Oh, masih ada dagingnya gelondong nih, tak kasihin piring orang tua saya. Langsung saya dimarahi bro. Gitu. carinya jeruk-jeruk halus aja ya. Iya, saya sesepi, wah manis nih. Tapi kan waktu itu ompong saya belum bisa ngunyah yang alot-alot. Jadinya langsung tak sesepi tok, tak ambil sari patinya, terus ampasnya tak kasih orang tua saya. Gitu ya. Jadi makanya Untung orang tamu gak ngunyah, terus dikembaliin kamu lagi. cashback. Oke, cashback. Kayak anak manuk emprit ya. Diloloh. Jadi masa kecilmu cuma makan abon aja? Oh sebentar, belum selesai. Mulai SD saya mulai agak beling ya, Saya pernah ini sok-sokan nih. Itu tetangga saya tuh ada gendeng dari asbes. Asbes mau gendeng ya. Pokoknya dhuwur lah. Pokoknya Di dhuwur, atas, di dhuwur. atas. Itu waktu itu ada layangan nyangkut. Di ujung gendeng itu ada layangan nyangkut. Saya sok ngide ngambil layangan. Satu langkah, dua langkah. Langkah kedua nggak pas pakunya, pas asbesnya. Yes. Di rumah tetangga Anda. Di rumah tetangga saya. Langsung saya ambles bro ke bawah. Ambles bumi. Itu ambles itu posisi di ruang apa itu? Di teras. Di ruang tamu, di bawah kaki saya tuh ada akuarium. Pantai. Jadi bayangkan saya umur 5 tahun sudah parkur gantung di kayu-kayu itu ya sambil teriak tolong. Harusnya kamu cosplay jadi ikan sapu-sapu. Biar orang rumahnya nggak tahu langsung ngemut-ngemut jendela, Ikan baru nih, Ikan baru nih. Kecil-kecil sudah loncat indah ternyata. Jadi kayak gitu. Jadi saya masih gantung nih sambil teriak-teriak. Tolong. Kebetulan tuh waktu jam 12 siang orang pada sholat nggak ada yang bantu. Wah, mantap. Jam 2 baru dievakuasi saya. Berarti kamu selama 2 jam tuh gantung ya? Oh gantung bro. Gantung saya jadi atlet panjat tebing dulu sebentar gitu sambil kelihatan mata saya nih udah atas saya langit ya, gitu. Kacau. Cil. Mau turun kena mau naik nggak bisa kan kebetulan dulu saya gendut. Kalau saya tanya Sony Tahu ya. Iya. Tapi aku tahu masa kecil Nobel itu dulu waktu di gereja. Jadi itu kan kalau di gereja itu kan kadang kita yang anak-anak kecil kan suka main-main gitu. Iya. Nah, saya tuh kenal Nobel tuh sukanya nutupin kaca spion mobil. Jadi dia lari-lari tuh sambil nutupin kaca spion. Iya. Maksudnya apa tuh saya nggak tahu gitu loh. Biar rapi, Bro. Oh Biar gitu ya, rapi. biar kayak itu kelipat tertata Iya. rapi. Soalnya dia passionnya sebenarnya suka parkir. Oh iya. Untung dia ngidenya tuh nutupnya bener ya nutup. Bener. Kalau keluar malah klok. Bukan tapi gini Pak. Iya. Jadi gitu. Jadi saya sempat berapa jam ya? 1,5 jam itu nggantung. Iya. Sampai bangun-bangun tuh saya suspek. Nah, jadinya Orang sholat nyari berkah ya toh, pulang dapatnya wah bocah. Dapatnya musibah. Langsung waktu itu bapak saya lagi makan nasi padang. Di tempat tetangga saya nasi padang ditinggal belum dibayar. Wah, ini gara-gara kacau. aksi spektakulermu kuwi marane warung Padang rugi, Bro. Langsung ditelepon bapak saya ke atas, cuman tanya, "Rak apa boleh?" "Iya, Pak." Karena saya mau mengumpat, tapi tidak bisa. Bukan tidak bisa, tapi belum tahu. Belum tahu. Karena itu bapak saya juga, jadinya saya tidak berani mengumpat. Ya sudah, kaki saya berdarah, tangan saya berdarah, tapi tetangga saya tidak marah karena saya masih kecil seperti itu. Iya, Bro. Tapi tetap mikirnya saya kok goblok. Itu Kayak gitu mikirnya. syukur kamu udah bisa ngerti, syukur. Ya waktu itu ya saya cuman, oh ya udahlah nggak apa-apa tetangga saya untuk nggak rumah saya mikirnya gitu. Paling enggak kan tuh kamu rusak tuh bukan rumahmu sendiri. Bukan rumahku ya, masa aku mau rusak rumahku sendiri tuh. Tapi tetap bapak saya ganti agak mahal. Mohon maaf nih Pak. Pak siapa itu tuh rumahnya Pak siapa itu? Buat Pak Yuntoro.
Ya tolong kalau lihat podcast ini silahkan di subscribe dan komen, oke? Jadi gitu, kita ke selanjutnya ada siapa ini? Oh, mantan penyiar radio. Cita-cita Asik. belum, percintaan belum. Oh iya. Belum. Katanya dulu waktu TK udah suka sama rondo-rondo. Sama macan ternak ya. Mantan pernah. Lalu kalau kenalan sama temennya deketin ternyata mau nyikat ibu Ibunya mesti yang suka pakai legging leopard. Habis pulang aerobik. sudah. Di Superindo ya, waktu itu belum ada Superindo. Oh iya. Dulu adanya harmoni bro. Harmoni. Pasti ikut Iya. komunitas pera-pera bro. Kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu. Mana nih anak pelosok nih. dulu pera-pera tuh juga ngetren. Waktu dulu tuh yang saya tuh giat ke sana. Dapat payung. Nang, payung kita nang. Kayak dibuka tuh ora kena udan. Yo mesti. Cocok sekali ya. Saya dulu waktu SD pernah beli SD atau SMP pernah beli gelang power balance. Oh iya, power balance itu juga ngetren. Itu agak besar ya. Agak besar. SMP. Punya gelang power balance tuh saya berasa kuat. Seimbang ya. Saya seimbang. Antara jasmani dan rohani. Iya, antara jasmani dan rohani. Saya nyoba. Sebenarnya tuh nggak seimbang ya. Sekarang malah kesedot. kesedot ya. Jadi kesehatan rohani atau kesedot sama power balance itu jadi Sebenarnya power balance itu ciptaannya siapa? Jadi saya power balance. soalnya gini, saya tuh lihat di dosa power balance itu toh. Gambarnya tuh ada orang yang berdiri gini. Surfing ya? Nggak Surfing surfing toh nggak seimbang gini. Kalau pakai itu jadi seimbang. Iya, gitu. Lah saya coba, saya miring-miring gitu. Kapan seimbangnya ya? Nungguin ya. Iya, nungguin ya, Pak. Iya. Kacau. Berarti memang Itu ngeprank, itu prank sebenarnya. Tapi kita termakan oleh prank semuanya ya. Tapi kayaknya teman kita tahu nggak ini power balance ini? Kamu di daerahmu ada nggak power balance itu? Wah, saya itu ini sudah Nobel. Enggak, maksudnya tentang power balance ini loh. Oh. Kamu ada nggak dulu tren? Ada, tapi kita semua sesekolah tuh nggak ada yang mampu beli. Saat SMP Teman saya ini kasihan. Jadi karena sedih ya, ini ya? Memang dia hidupnya ya di sana lah. Tahu kalau teman-teman tahu Gunung Kidul, nah itu kidulnya Gunung Kidul. Di sana tempat lahir beta. Sumber air sudah dekat. Nah, itu power balance tuh. Terus tadi tentang apa? cinta-cinta. Cinta, oke. Cita dan cinta. Oh, iya. Kalau Dulu- cita-citamu apa? Terus saya cita-citanya jadi ini, saya mau jadi pemain ini sepak bola. Dan juga tentara. Ya, Tentara langit. tentara langit. Ya itu cita-cita defaultnya anak Oh SD. iya, Anak SD ya. itu default sih. Itu template ya. Sepak bola, dokter, tentara atau polisi. Ya, itu pasti template-nya anak SD. Jadi kayak gitu kan kalau anak SD sekarang bisa jadi cita-cita apa? YouTuber. Nah, memang samu YouTuber ini gampang kok. Kan nggak kayak gitu. Jadi saya dulu cita-cita. Kalau si Sony itu kayak dulu dari tampang-tampang itu cita-citanya rapper kayak. Iya, Yes. rapper. Rapper apa? Rapper nah bener. Masuk. Masuk. Rapper bener ya, gitu. Dan ternyata kesampaian. Jadi kalau ada teman-teman ada dubbing binatang misalnya, Sony juga bisa dubbing binatang suara luweng kalau Spesialis bekantan. Terus akhirnya jadi gede. oh iya itu Bekantan dan bombat. dan bombat iya benar. Terus kalau untuk cinta-cinta Percintaan. tuh Pertama pacaran kelas berapa? saya pertama pacarnya kelas 3 SD. Itu saya dulu punya kelas ya. Asik. Tapi sampai sekarang kelasnya masih teman saya. Iya. Kalau disebutkan namanya, oh tidak mau. Soalnya kerasnya keras gear. Iya bro, temannya Tamiya bro. Iya, bro. Jadi saya waktu itu tuh suka sama orang nih. Jadi orang itu direbutin 2 laki-laki ya. Hah? Oh, direbutin dua laki-laki. Satu cewek direbutin 2 laki-laki. Jadi dulu saya mencoba menggambar graffiti. Oh, asik. Cinta segitiga ya. Iya, tidak segitiga. Pokoknya graffiti yang paling bagus tuh dapat pacarnya ceweknya itu. Gitu modelnya ya. Ah. Wes. Apa jenenge? Kompetisi lah pokoknya dulu kompetisi. Jadi dulu saya bikin graffiti, saya kebetulan nggak pintar gambar, malah gambarnya uget-uget. Uget-uget saya gambar. Yang dapat teman saya. Karena waktu itu saya belum tahu ya apa itu patah hati. Ya soalnya ya udah, Bisa tetap seneng ya. Wah tetap senang. Begitu nggak dapet langsung
nyoto ya. Jajan. Tapi mungkin perlu dijelaskan itu gambar grafitinya di kertas apa di sini apa di mana? Saya gambarnya di kertas. Seperti batuknya keras Anda. Enggak, jadi kertas buku PPKN itu saya gambar. Saya gambar. Di belakangnya kan kosong tuh. Saya gambar nih. Tahu-tahu sampai depan saya nyatet bingung. Tahu-tahu lu kok gambar semua, tapi jadi saya nyatet di mana? Ya, gitu. Mungkin karena kamu nulisnya di buku apa gambarnya itu di buku PPKN ya. Iya. Kamu coba di buku KPDL. Mesti langsung ketompo. Langsung keterima. Jadi kayak gitulah, terus berlanjut ke kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu terakhir Gambar grafiti lagi. Enggak, SD pacaran kelas 6 SD kayak gitu. Cuman bertahan ya berapa bulan lah, 2 minggu. Guys. Itu dulu pencapaian. Pencapaian, bro. Kadang soalnya ada temenku yang waktu berangkat sekolah dia diterima pacaran, pulang sekolah diputusin. Tapi dalam 2 minggu itu sudah sempat ke Oyo. Wow. Waktu itu masih adanya ini Sky Garden. Saya kira Wisma Hasanah. Tapi waktu itu belum ada Oyo atau hotel Red Doors dan sebagainya yang mau murah-murah itu belum ada. Jadi saya itu belum tahu, masih polos. Di ayunan mungkin ya Pak ya. Enggak, salah. Bapak tahu yang tong itu yang dalamnya ada bisa orang masuk. Oh iya. Di situ saya. Di situ. Jadi kayak ini apa? Kelinci. Kelinci. Nanti kita ketemu di koperasi ya. Nanti aku traktir pulpen standar. Cocok. Kita dulu waktu pacaran itu ngecilnya di depan koperasi bener sambil minumnya ini fresh tea. Sambil baca Panjebar Semangat. Juga semangat asli. Kalau dulu aku waktu apa namanya mau PDKT itu jajannya frutang, Pak. Oh, frutang ya. Frutang nanti sama tak traktir beli penggaris, Pak. Penggaris yang bisa nempel di ini loh. Oh iya. Cetak loh. Sebelum kerja ya. Itu dulu teknologi banget loh itu Iya. dulu buat kita. Kita waktu ternganga terhadap ini. Ini dari apa ya? Dari apa ya? Saya kan dari kulit rambak. Bukan. Pupuk. Cita-cita. Tadi kan udah. Tadi apa ya? Tadi tentara. Oh, tentara. Oke. Gimana tadi kan kamu kan di desa sekolahnya deket. Oh iya. Dulu tuh sekolah aku deket waktu SD, tapi ini banyak yang orang nggak tahu. Kalau kalian kan ceritanya paling masa-masa sedihnya itu tadi ngobrol, terus nyangsang di genting, terus tadi kamu apa? Kreminan. Ngerami. Kalau saya tuh lebih parah, Pak. Oh gitu ya. Mungkin kamu lebih liar ya. Lebih wild, Lebih liar. lebih rebel pokoknya lah. Jadi dulu tuh waktu kalau TK aku nggak inget ya, tapi kalau SD itu aku sering dibully. Korban bullying ternyata. Gitu. Nggak Ya tahu. untuk donasi bisa di sini. Lo. Nah, kelihatan di pergaulan kita yang sering bully siapa gitu. Sering dibully, nggak tahu kenapa, mungkin karena aku pendiam ya dulu orangnya. Jadi kalau main gitu sandalnya diumpetin, terus aku nangis, terus aku pulang, terus nanti yang ngambilin simbahku, nanti ngambil sandal. Ngadunya ke Simba. Nanya soalnya kok nggak pakai sendal pulangnya kayak gitu. Jadi Saya jual buat beli beras. Nangis baru sebaik. Iya. sedih dulu saya waktu SD itu. Tapi nggak apa-apa. Aku mau cerita yang kayak tadi. Mengesannya itu apa waktu SD? Jadi kalau dulu tuh prestis kalian itu kalau kapan? Waktu SD. SD itu dulu Hal paling prestis kamu waktu SD. paling pas waktu itu punya sepatu yang ada rodanya. Oke, kamu. Aku kalau SD prestisnya punya geng. Punya Iya, bener. Wah, mafia sejak dini. Benar. kamu. Saya waktu SD prestisnya punya Kraskin dan Tamiya. Oh. Keren. Kalau dulu tuh saya prestisnya karena aku di desa. Jadi kalau di SD itu kalau misal besok ada mau pameran buku di sekolah, itu ada selebarannya gitu. Oh, bukunya yang mau dijual apa aja. Oh, iya. Nah, terus itu selebaran tak bawa pulang, terus minta pokoknya sama si Mbak, aku pengen beli ini. Pada waktu itu tuh Airpool kalau nggak salah. RPL. Airpool. Airpool bro. RPUL. Airpool tuh biliar kayaknya. Ekpul ya. Oh, Di sini kita RPUL. RPL, bro. Oh iya, beda mungkin ya bro ya. Ya, tapi gini, RPUL itu sedikit info ya. RPUL itu semakin
semakin baru tahunnya semakin wow. Misalnya aku udah punya RPUL dari tahun 2002 loh. Wah, keren bro. Terupdate. Ya, kita masih tahun 95, tahun 54 lah gitu. 54 ya. 54 ya enggak ada ya. Nah itu. Gitu ya. Pokoknya dulu tuh cita-citanya beli RPUL sama Atlas. Mintanya sampai nangis-nangis gitu. Iya. Oh, Terus udah beli tuh. Yang dipakai cuman buat tebak-tebakan bendera. Pernah. iya benar. Bendera Nepal. Oh, neng di. Kayak gitu. Jadi memang prosesmu tuh lebih edukatif daripada kita ya. Positif loh bro. Positif bro. Tapi jauh kayaknya. Jauh banget. Karena daripada aku punya sepatu yang ada rodanya itu juga gak guna gitu loh. Mau gini-gini, wah orang melaku ya tuh. Saya juga punya flash gear, kalau baterainya habis buat apa? Nah itu tadi sangat edukatif ya. Iya, sangat edukatif. Benar. Kasih tau mohon maaf ini dikasih beasiswa, kasih tau. Beasiswa ke tadi tuh Azerbaijan. Terus kalau cita-cita ya mungkin Iya, cita-cita polisi, dokter gigi, terus gimana cita-cita apa? Apa ya biasa sih dokter gitu. Oh iya, kalau cita-citaku ini dramatis sih kalau waktu aku SD. Apa? Pengen jadi sopir bis pariwisata. Wah. Mantap. Ini cita-cita anti mainstream bro. Teman kita ada yang mau nyupir Semarang Bali kalau mau jadi kenek ini bisa Ya jadi untuk Rosalia Indah, Damri, Minas, ya. Atau Umbul Mulya. ada Satria lowongan. Mas silakan kalau ada kenek bisa digunakan ini free ya, cuma bayar rokok aja. Pak ya. Oh, kenapa kamu pengen jadi super base tuh? Apa motivasi? Apa motifnya apa? Karena aku orang daerah ya, mungkin kalau oke. orang terus nyetir kendaraan besar itu keren menurut aku. gitu Jadi ya. aku pengen jadi itu. Sampai aku bikin prototipenya di Wah, rumah. asik. Itu kreatif namanya bro. Bukan gini. Kalau kendaraan besar, kan pesawat kan juga besar gitu loh. Kenapa kau nggak milih pesawat gitu loh? Belum tahu kalau Oh, dulu tuh ada belum pernah pilot. lihat pesawat ya. RRB. Oh, berarti memang dulu kayaknya pesawat nggak lewat situ ya. Jalurnya Sekali lewat situ hilang pak. Dia dari mau, samudra. dia mau nyari di internet nggak ada sinyal. Jadinya pesawat tuh apa ya mbak? Oh saya juga nggak tahu bro. Nenek pertamanya lihat, "Mbah kuwi manuk opo ya?" Manukmu. Masa manuk empret kayak gini? Kok nggak ada bulunya? Kan gitu kan kita juga nebak-nebaknya kayak gitu ya, dulu hari. benar. Memang ya sesuai lah ya. Sesuai lah. Sesuai. Tapi Gak mungkin dong dia dari desa dulu SD wah aku pengen jadi YouTuber wah nggak nggak mungkin. bisa. Atau menciptakan mobil listrik kan juga nggak mungkin. Karena Gitu. Tapi memang kalau orang-orang dari pedesaan gitu tuh kayaknya memang masa kecilnya seru-seru, maksudnya bisa renang di kali, Memasak yuyu atau memanjat pohon melinjo dan sebagainya kayak gitulah. Dan ini yang paling aku ingat itu kalau kalian beli HP itu kelas berapa SD? Aku SD dulu nggak punya HP. Gak punya. Masa aku ya. Nggak punya HP, nggak punya. Nggak boleh kata ya. Saya mulai punya HP kelas 5 SD itu barengan sama kakak saya. Ya, jadi kalau saya PDKT yang belas ini kakak saya. Kamu kelas berapa? Kelas 6 mungkin, tapi itu masih Siemens bro. Saya si Hidayah yang bisa mengaji. Kalau dulu saya tuh di desa ya, entah kalau di sini ngalamin enggak. Kalau mau beli HP itu harus sunat dulu. Oh. Jadi cepet-cepetan sunat. Wah, aku mau sunat kelas 4 ben cepet gitu kok kayak Oke. HP. Nah, dulu tuh kelas 5 beli HP itu sunat terus dibeliin HP. HP-nya Mitoshiba. Wah, Mitoshiba tuh kayaknya peranaan Mito dan Toshiba. Aku malah baru denger bro. Mitoshiba. Mana ya? Ning Wonosari tok ya. Pas ngomong ya ono ra. Mito apa lali aku. Mitoshiba ya. Terus pertama beli HP yuk seneng bangga banget. Waktu itu pertama HP ku bisa ada warnanya. Polyphonic bro. Dulu HP kayaknya kuning semua Iya, ya. semua kalau enggak biru semua ya. Terus pertama itu langsung downloadnya Webtrick. Saya tahu Ini. Bokep Ini. 3 detik. Ternyata ada sunat itu sekalian mau dicoba. Belum keren sudah berdiri. Perih bosku. Jawabannya masih ada. Jalannya masih ada. Nah itu. Tapi memang kalau soal HP ya, memang kalau teman-teman kita yang punya HP terbaru tuh pasti auto dihubung gitu.
Dulu zamannya BlackBerry masih pakai trackball itu, wah itu Gila, itu memang gila banget sih. Gila banget. Sudah paling wah. Paling wah. Wah, pokoknya dihubung wah keren ya. Paling borju, Bro. Paling Iya, borju, bro. bisa geser-geser pakai bola. Bisa ada listrik-listriknya gitu ya jempolnya ya. Belum tahu kalau bolanya itu dihilangin. Wah, Susah, bro. lelean bro. Lanjut Ari. Tadi apa tadi? Cita-cita, terus cinta. Wah, aku cinta itu pertama itu kelas 6 SD sih, aku enggak kecil-kecil. Waktu itu tuh lagi persami pramuka. Waduh, skandal. Pakai mana 1 minggu? Sabtu Minggu. Oh, 1 minggu. Sabtu Minggu. Suwen, Pak. Seminggu. Persami itu aku seneng sama cewek. Barong apa? Barong. Apa sih Barong itu kuning. Nek kelas 6 ki regu apa barong ya? Nek regu itu warna Rak. Bukan, kalau regu itu yang regu singa. Binatang ya. Barung itu barung SD yang itu. ya pokoknya Warna-warna kan kalau ya. anak pramuka tolong komen di bawah ini. Iya. Barong saya waktu kelas 5 SD kalau nggak salah hijau pupus waktu itu. Hijau Oh, pupus. kalau saya kelawu ketek. Saya barung saya. Oh gitu. Terus cara nembaknya itu kalau dulu kalian zaman surat-suratan nggak sih? Iya. Oh iya, Surat takdir itu. Tapi suratnya itu bukan dari kata-kata sendiri, lirik lagu. Oh. Waktu itu dengerinnya kamu sudah pop-popan gitu ya. Wah, Ungu jazz gitu. malah ya. Wih. Saya kira Fagetos. Iya, saya kira dadali. Nah, itu pokoknya Lirik persami. lagunya siapa waktu itu? Masih inget ya? Waktu itu tuh sama kayak Nobel. Jadi yang suka sama cewek itu 2 orang, 2 cowok. Nah, itu satu regu, sak tendo. Oh, oke. Terus laguku tuh karena aku yakin waktu itu tuh aku nggak bakal keterima gara-gara aku jauh lah, dia tuh kaya punya mobil dan nah, itulah. Terus Kasian aku tuh ya. aku tuh nulisnya karena aku tuh mungkin aku bisa jadi tapi yang kedua. Jadi lagu pertama dulu tuh yang tak tulis tuh apa tuh? Mesti jadikan aku yang kedua. Nah, wah, aku udah sapa kuwi? Astrid. Nah, Oh, tak tulis. Saya kira SD12 inilah saat terakhirku melihat. mati. Tapi kamu diterima malah. Diterima waktu itu. Tuh, Tapi tetap yang kedua. Gini, yang goblok tuh ceweknya ya sebenarnya. Udah tahu lagunya jadikan aku yang kedua malah diterima. Terima. Emang Ya. saya juga gak bayangin Ari waktu SD itu sejelek apa. Kalian bisa lihat ya udahlah ya udah pokoknya kalian bisa nilai sendiri guys. Tapi itu yang temanmu itu diterima nggak itu? Diterima juga? enggak toh. Enggak. Masa lo Eh, rombak kan jadi yang kedua. Lah kuwi belum mana wedok itu bermasalah. Salah bro. Tapi kan kita nggak tahu. Kan Ari nggak tahu kalau yang sebenarnya yang itu juga diterima. Oh iya, jadi dia main belakang. Oh enggak sih, soalnya waktu itu tuh aku seneng banget kan Persami itu masih malam pertama yang diterima aku tuh yang boleh main ke tendanya dia tuh cuma aku. Sudah bersami malam pertama. Wah. Berarti bisa dikonklusikan adalah kegiatannya adalah memasak Indomie. Kayak gitu. Yo. Atau membuat kertas lipat. Origami. Tapi di persaingan itu kan kamu setenda. Itu kamu persaingannya seperti apa? Misalnya kamu ngumpetin celana dalamnya temanmu atau Enggak sih enggak ada. waktu itu tuh apa ya? Bersaingnya tuh positif. Sehat. Jadi, Wah, sokitip. kalau kita main ke tendanya dia kan biasanya dipisah ya tenda cowok sama Iya, iya. cewek. Nah itu mainnya bareng berdua. Oh. Tapi sedih sih ini. Jadi tuh nggak bertahan lama ternyata pacarannya tuh Waduh. cuman di Persami itu. Wah, Nanti iya. terus nanti beberapa hari kemudian itu nggak lagi. Soalnya dia tuh dimarahin bapaknya. Gara-gara pacaran. Kamu tuh yang pinter dong melihat cowok. Dimarahnya bukan gara-gara pacaran tapi gara-gara dapatnya Ari. Kasihan pacarannya kayak rental mobil bro. Nah, itu namanya Hitungan hari. Satu malam, bro, malam. Satu malam loh. Gila. Kayak rental mobil. Tapi dulu kamu kalau Persami mesti di lapangan sekolah atau gitu apa gimana? Kalau aku dulu cuma di lapangan sekolah, mungkin si Ari ini Persaminya mungkin beda ya, mungkin di Pantai di kerajaannya Nyi Roro Kidul. Pantai Selatan. selatan mungkin ya. Iya. Di Persami situ. itu ya di lapangan tapi jauh dari SD itu. Nah, kan seru gitu Kan loh. seru. Kalau Anda cuma di lapangan SD-nya. Lapangannya Kalisari gitu ya. Apalagi kalau SD itu kan di orang-orang kota itu kan mesti banyak anak-anak yang manja gitu kan. Jadi orang tuanya tuh malah ikut ya. nunggu di situ. Nah, ikut masaknya kadang. Oh, itu tuh boleh, nggak ada survive-nya gitu. Jadi kita ya harus survive sebenarnya.
Tapi berkat bantuan orang tua, jadi males aja sebenarnya kayak gitu. Ada yang senang ditungguin orang tuanya, ada yang malu. Ya, Iya. ada yang senang, ada yang malu. Kalau saya cenderung malu sih sebenarnya. Kalau Ari gimana? Cenderung apa? Kalau aku Cenderung nggak bosan pernah atau? ditungguin orang tua soalnya sama Oh sama Simba ya. Simba. Orang lain Semarang ya. orang tuanya di Semarang. Sana ada perantauan bro. Perantauan dari kecil bro. Karena ditinggal di Semarang sih. Ora bro, kan wong tuane sing perantauan kayak ini ning kono wae. Oh iya benar. Kasihan sih benar. Tapi kalian pernah ngerasain balapan kan? Balapan apa sih? Balapan motor. Wah, Kalau itu kalau itu terlalu rebel gua. rebel bro. Terlalu gali itu. Racing bro, Oh, racing. kamu udah naik motor SD itu udah SMP. Oh, SMP. SMP sudah jadi anak racing ya kamu ya. SMP itu motorku Vega R. Asik. Protolan ya, TB ngilang kabeh. Kabeh kenapa tebrong deket Wes tangi neko. Tangi neko. speedometernya pindah knalpot. Kabeh pindahi. Ya. Gimana tuh kalau di tempatmu balapan gitu gimana? Aku nggak pernah soalnya. Aku nggak pernah apakah ada jet ski air atau Enggak bro, dulu tuh balapan itu antar desa. Gitu. Jadi kayak ades. Jalan penghubung desa malah buat balapan ya. enggak, iya tapi desanya yang jauh. Tolong dapat gunung gitu. Kalau kamu tahu jalan ke pantai selatan, tapi lewat jalur mana ya? Piungan. Kejauhan bro, mati aku nek. Bener, kowe musuhnya tronton ya kowe ya. Maksudnya Jorge Lorenzo. Yang mana jalan yang mana? Pokoknya daerah-daerah deket pantai sana. Oh, yang iya, sepi, iya. gitu. Terus balapan gitu kayak gitu. Biasanya pesertanya berapa orang? Ya 2 orang dulu emang MotoGP patang belum. Ya apa dong. Juga apa toh? Siapa tahu kan kalau yang kalah PPN sepeda motor gitu kan juga bisa. Terus kamu menang enggak itu racingnya itu? Enggak, waktu itu kalah. Jadi kalah. enggak. Nah, terus kalau balapan gitu rewardnya apa biasanya? Rewardnya biasanya patungan. Kowe piro paling 20.000 lah ngono. Terus kecil sudah main judi. Kecil sudah joki ya. Sudah joki ya. Yongki. Yongkru. Itu balapan antar desa tuh itu untuk membuktikan kekuatan desa masing-masing atau gimana sebenarnya? Oh, enggak sih kalau itu tuh Atau seru. yo bener ya. Bener tau. Berarti antar desa ya. Heeh. Kamu perwakilan desa mana? Pulutan. Pulutan. Jenenge orang tau krungu ta, Bro? Pulutan. Ya Allah pokoknya. Aku ngertinya tulupan bro. Ya, ini sebagai joki mewakili desa Pulutan ya. Gila. Keren banget dulu, Keren Bro. banget. Mesti pikirannya cewek akeh Oh, gitu tapi ya. ora. Cades dong. Apa? Cewek desa. Mesti pentil apa? Banmu mesti yang ada granatnya. Pentil. Oh, Pentil. pentil ya. Sorry. Pentil ya. Pentil dong. Pentilmu mesti yang gambarnya granat, terus roket. Waktu itu aku ingat mereknya Pos. Ya, Oh, iya. Warnanya biru metalik, abang metalik, ngerti ya? Pokoknya nek pos lewat kabeh. Pokoknya banyak mereknya Komet. Nggak ada alur, banter. Wah, kacau. Nah, Ya, itu sih. itu. Kalau menurut aku kayaknya udah. Yang penting sekarang udah dewasa, udah tahu. Iya, benar. Kalau dulu tuh ini nggak baik, ini baik kayak gitu. Jadi bisa jadi pengalaman aja sih. Kalau dulu aku tahu itu nggak baik. Waktu gede jadi gimana tuh rasanya? Malah dipelajari ya. Ya, gitu. Jadi bukan malah itu nggak baik, malah dihindari tidak. Tidak, dipraktekkan dan dicari tahu serta bagaimana celah-celahnya yang benar tuh. Seluk beluk Pokoknya yang gini-gini lah gitu. dan selah-selah. Oke, dari Oke. episode ini berarti apa yang bisa diambil? Anda yang menutup gitu ya. Iya. Jadi Menyimpulkan. Yang tamu yang menutup gitu deh. yang diambil adalah power balance itu hoax. Kayak balance itu hoax. Ya, power balance tuh hoax ya. Iya. Jangan dibeli. Fix jangan dibeli. Nah, kalau masa kecil kalian gimana? Coba kita mau tahu. Mungkin aja kalau ada yang menarik, misalnya kita bisa ulas di sini. Mungkin masa kecil kalian tuh mengkoleksi binder yang kertasnya Adinata, Atau Harvest ya. Kayak gitu. Atau kamu tuker-tukeran biodata. Biodata, Mifa, Mafa ya. Mifa. Atau sama ada quotes-nya Pak. Apa? Biasanya dulu itu saya pernah baca itu Kansas. Apa tuh Kansas? Kami anak nakal suatu pokoknya itu Gitu. pokoknya itu Kansas ada. Oh, ada juga Ardet juga ada. Artinya apa itu? Aku rela ditiduri asal tidak hamil.
Oh salah ya? Salah. Bukan. Oke. Oh bukan ya itu. Itu waktu saya kuliah ding itu beda-beda. Kacau esis. Asal Salah, dulu Bang. kalian pernah menjadi member video Ezi. Oh, Video iya. Ezi. Itu zaman Persewaan gitu. itu eksis pada zamannya ya. Jadi sebelum ada Netflix, sebelum ada itu ya. sebelum ada Nah, Indonesia. buat Anak daerah can relate gitu. Iya. Kamu deh bro. Relate ya. pokoknya buat teman-teman yang punya cerita-cerita masa kecil yang oke, share aja ke podcastpalingnice@gmail.com. Kita akan bahas di sana. Ataupun kalau yang nonton di YouTube bisa langsung di komen, langsung share aja. Siapa tahu menarik dan kita bisa ulas lagi di sini. Dan kita Oke. bisa mutualan. Sama jualan. Wah, koi. Kalau yang punya Twitter bisa di follow Twitter saya. Atau Twitter ini juga bisa. Twitter itu apa At tuh? it tuh kan. Anda Twitteran. Instagram saya dan Mas Ari ini bisa dicari sendiri nanti. Sony juga Raka bisa. Pokoknya semua sosial media harus di follow. Sebelum kamu like, subscribe dan komen. Ya. Pokoknya pantengin terus, tungguin terus episode-episode seru dari kita. Tetap di Pod Ice Podcast paling nice Peace, love, and gaul.